untuk urusan perempuan. Karena perempuan itu harus sama laki-laki. Kodratnya beda, tetapi di dalam semua haknya harus sama. Kasih Ibu Pertiwi selalu mengharapkan yang terbaik bagi seluruh anak negeri. Kasih Ibu tidak pernah berkesudahan. Hanya memberi, tidak pernah harap kembali. Jadi selalu bagai matahari. Nah, ini yang menyinari dunia. Baik, pemirsa, selain Prof. Mahfud MD yang banyak menjadi sorotan pada hari ini karena namanya diumumkan sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo, satu pernyataan dari Bu Mega juga menjadi sorotan, yaitu soal kasih ibu. Bang Andreas, apa yang melatar belakangi Bu Mega mengingatkan soal kasih ibu? Karena ada yang menduga ini Bu Mega sedang mengingatkan dalam tanda kutip anaknya yang nakal. Benar gak sih Bang Andreas? Ya, dalam pengalaman saya di PDI Perjuangan sejak lebih dari 20 tahun terakhir ini, Ibu Mega itu tadi kalau kita dengar ya, Ibu Mega itu selalu mengingatkan kita pada pentingnya sejarah. Tadi juga beliau kembali ke situ. Ibu Mega itu selalu mengingatkan pentingnya kita kembali ke akar, ke roots. Dan ibu itu adalah ya akar daripada kehidupan kita. Gitu. Itu mempunyai makna filosofi yang dalam untuk semua. Gitu. Dan pada kesempatan yang kesempatan yang baik ini di hadapan kedua calon presiden dan wakil presiden, juga kader-kader dan disaksikan oleh pemirsa di seluruh Indonesia ini, Ibu Mega kembali mengingatkan itu gitu. Bahwa makna ibu itu tentu mempunyai banyak arti gitu. Di samping tentu makna harfiahnya bahwa ibu itu adalah seorang ibu, dan ibu itu juga mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Ibu Mega, itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan ibunya, Ibu Fatmawati, dan itu menjadi role model di dalam kehidupan Bu Mega sendiri. Dan Ibu Mega sendiri selalu mengingatkan itu kepada kader-kadernya, dan ya di sini tentu ya Mas Ganjar, Pak Mahfud yang akan memimpin Republik ini, bahwa pentingnya kita back to roots, melihat kembali pada akar kita, yaitu pentingnya seorang ibu. Ibu Mega juga merupakan orang yang berjuang untuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Itu juga tadi secara letterlek, secara jelas Ibu Mega ungkapkan itu gitu. Dan itu sudah bertahun-tahun beliau lakukan, dan beliau sendiri adalah role model daripada seorang pemimpin perempuan di Republik ini gitu. Bahkan di Asia, bahkan salah satu ya tokoh perempuan dunia gitu, dan itu diakui oleh masyarakat baik Indonesia maupun masyarakat internasional. Oke, baik. Bang Andre, dugaan kalau hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi ini tidak sedang baik-baik saja itu mulai muncul ketika Pak Jokowi juga mulai memberikan endorsement kepada Ketua Umum Anda, Pak Prabowo Subianto. Tapi sekarang semakin ke sini terlihat bahwa endorsement dari Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo itu tidak sekencang dulu. Bahkan informasi yang kami dapatkan, Gerindra dan koalisi tidak jadi meminang Gibran karena Gibran tidak direstui oleh Pak Jokowi untuk maju sebagai bacawa pres. Benarkah demikian, Bang Andre? Zilvi, saya ingin sampaikan bahwa keputusan resmi cawapres Pak Prabowo itu akan diputuskan setelah Bang Zulhas pulang dari luar negeri, setelah beliau selesai menemani Presiden Jokowi kunjungan kerja di luar negeri. Jadi saya tidak bisa berandai-andai menyebutkan siapa namanya, apakah Mas Gibran atau bukan Mas Gibran. Karena keputusan itu ada di forum musyawarah untuk mufakat para ketua umum Koalisi Indonesia Maju. Makanya saya mengutip pernyataan Pak Prabowo tadi malam, ojo gususu, ojo gurusu-gurusu, rasa gurusu. Ya, sabar tiga hari lagi. Mungkin Zilvi kita nikmati dulu besok Bang Andreas dan sama Mas Anies
dan Mas Ganjar datang ke KPU, ya sabar. 3 hari lagi kan nanti akan ada keputusan resmi dari Koalisi Indonesia Maju. Siapa namanya saya juga belum tahu karena itu kewenangan para ketua umum. Bisa Mas Gibran, saya yang lain. Tinggal tunggu 3 hari lagi insya Allah. Karena ini mekanisme yang kita sepakati. Musyawarah untuk mufakat. Jadi dan hubungan Pak Prabowo ya sangat dekat dengan Pak Jokowi. Karena apa? Karena Prabowo Subianto, pemerintahan Pak Prabowo 2024-2029 merupakan keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Itu komitmen Pak Prabowo. Makanya koalisi kami ada Koalisi Indonesia Maju, di mana partai-partai yang selama ini mendukung dalam pemerintahan Pak Jokowi ada dalam dukungan Pak Prabowo saat ini. Begitu, Silvi. Baik, Mas Bawono. Pasca putusan MK, peluang Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo terlihat mengecil. Ada apa? Ya, saya kira tentu yang paling utama adalah kalau dibilang peluang dari Mas Gibran sekarang mengecil, tentu saja adalah respon publik ya. Respon publik terhadap putusan MK tersebut dan prosesnya yang cukup mengejutkan gitu ya. Yang memperbolehkan belum berusia 40 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres selama menjabat kepala daerah gitu, atau sedang menjabat kepala daerah. Nah, kalau kita lihat setelah itu kan respon publik banyak bermunculan. Nah, mungkin dari sana ada hal yang menjadi kekhawatiran, katakanlah demikian, dari sisi Pak Jokowi, sehingga nama Mas Gibran kemudian ditimbang ulang, dikalkulasi ulang. Apakah akan diteruskan sebagai salah satu kandidat pendamping Pak Prabowo atau tidak, atau justru ada nama lain yang bisa menjadi opsi. Karena kan satu hari ini misalnya tadi Mbak Sylvia sampaikan juga beredar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Pak Erick Thohir, juga surat SKCK dari kepolisian untuk Pak Erick Thohir. Nah, apakah kemudian alternatifnya adalah Pak Erick Thohir? Tentu kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Oke, baik. Bang Rey, kalau menurut Anda peluang Gibran yang mengecil untuk menjadi bacawa pres dari Prabowo Subianto itu karena pada akhirnya keluarga Jokowi takut untuk mengambil sikap berseberangan dengan PDIP, atau lebih takut dengan respon negatif publik? Dua-duanya. Itu yang saya sebut tadi, ini ada pertimbangan ketiga namanya pertimbangan strategis ya. Pertimbangan strategis itu adalah selama 1 minggu ini nama baik Pak Jokowi dan juga Gibran itu relatif mendapatkan respon yang negatif dari publik. Dan harus ingat ada komunitas yang menyebut diri sebagai deklarasi Juanda kemarin itu menghimpun lebih dari 200 orang-orang yang cukup baik di Republik ini, dari kelompok agamawan, rohanian, budayawan, ya, macam-macam akademisi, macam-macam di dalamnya yang menyatakan keprihatinan atas situasi yang terjadi saat ini, yang mereka menyebut tidak luput dari ketidakjelasan sikap Pak Jokowi terhadap situasi yang berkembang gitu. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya meneruskan suasana ini, katakanlah terus-menerus dengan situasi seperti, Pak Jokowi kehilangan banyak hal. Dan itu menurut saya nggak strategis bagi dirinya untuk memimpin Republik ini setidaknya dalam 1 tahun ke depan. Dia kehilangan mungkin PDI Perjuangan, yang udah jelas Nasdem, PKB udah jelas juga, mungkin akan kehilangan P3, dan kehilangan civil society yang selama ini relatif mendukung beliau gitu. Lalu kalau ada sesuatu yang katakanlah misalnya mengganjal dalam perjalanan politik, kemana beliau akan pergi? Sementara di DPR komposisi suaranya saya sudah sebutkan tadi 314 berbanding sebaliknya. Itu artinya yang boleh jadi berbeda dengan Pak Jokowi itu ada sekitar 55-60% di legislatif itu. Nah itu yang saya sebut strategis. Jadi kalau tetap dipaksakan, dimajukan, itu yang saya sebut tadi, alih-alih bisa mendorong dan menaikkan elektabilitas Pak Prabowo, bahkan boleh jadi ya efeknya kepada Pak Jokowi yang sedikit banyak akan merepotkan Pak Jokowi mengelola pemerintahan 1 tahun ke depan gitu. Baik, oke. Berikutnya Bang Rey, Mas Bawono, dan juga Bang Andreas. Bang Andre, kita akan bahas soal, ada yang saya ingin tanyakan juga kepada Bang Andre, soal tadi nama Erick Thohir sudah. Nama Prof. Yusril Iza Mahendra kita sudah lihat. Surat yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada satu nama lagi yang selama ini santer, baik itu di kubunya PDIP maupun di kubunya Koalisi Indonesia Maju, Ibu Khofifah Indar Parawansa.
apakah betul Bukovifa juga sudah tidak masuk dalam bursa bacawa pres Prabowo Subianto? Atau akan menyusul lagi surat kita lihat atas nama Bukovifa? Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.